nafsi. Ya, persiapan kita berRamadan. Yang pertama sekali Bapak, persiapan Ramadan itu iman, itu yang paling utama. Nah, kita bisa berangkat dari keinginan bersyukur juga bisa, bahwa masih ketemu dengan Ramadan. Insya Allah panjang umur ketemu dengan Ramadan 1444 Hijriah. Jadi kita manfaatkanlah Ramadan itu. Kita sering dengar dinasehati, anggap Ramadan itu Ramadan terakhir. Ya Pak dia, anggap Ramadan itu selalu Ramadan terakhir kita. Jadi kita serius pengen terima kasih sama Allah, pengen dosa kita diampuni dan sebagainya. Berangkat dari situ. Nah, kalau sudah merasa Ramadan itu spesial, pasti persiapannya juga spesial. Sama aja kayak kita mau pergi ke umroh, antum yang pernah umroh atau pergi haji, yang sudah haji, kan spesial itu. Pasti persiapannya spesial, nggak main-main kan. Bahkan jauh-jauh hari udah macem-macem lah. Jadi aneh kalau kita mau berRamadan, yang kita tahu pahala Ramadan itu besar, Ramadan itu spesial, tapi persiapan kita malah bukan lagi seadanya, bahkan nggak ada. Sebagian saudara-saudara kita nggak ada persiapan. Ditanya, udah siap-siap apa? Siap-siap, ya Ramadan aja. Itu saking dia nggak spesialnya Ramadan. Makanya kita selalu diingatkan, ya mudahnya kan ingatnya Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya. Kalau puasanya benar diampuni semua dosanya. Ya, jadi kan spesial. Maka harus ada persiapan. Persiapannya apa aja? Pertama sekali ilmu. Jangan sampai udah puasa 25 baru nanya, Ustaz, kalau dikit lagi mau azan, saya minum air boleh nggak Ustaz? Begitu dia nggak boleh, lu selama ini saya kan ada yang kayak gitu kan? Ya. Ada lagi yang nggak niat, nggak bisa Pak. Puasa wajib, Ramadan kan wajib niat. Perbedaan pendapatnya dilafalkan atau enggak, tapi nggak ada perbedaan pendapat wajib niat, karena dia bukan sunnah. Kalau sunnah boleh, pagi bangun, nggak ada sarapan, udah jam 9 baru niat, yang penting belum masuk zuhur. Kalau wajib nggak bisa. Untuk wajib misalnya nggak ada niat nih, malam nggak niat besok puasa, udah biasa tidur gitu, tidur kebangun kesiangan, terus pas mau makan, loh ini kan Ramadan kok makan, puasa ya, oh udah saya puasa, itu batal Pak, puasanya nggak sah. Udah buka aja, mau ngapain lagi, nggak diterima sama Allah gara-gara nggak niat. Maka di kampung kita dulu kan diingetin malam-malam kan, habis sholat taraweh diingetin, niat ya, jangan lupa niat puasa Ramadan. Apalagi zaman sekarang yang kesibukannya luar biasa kan, orang kantor macam-macam, dia hari-hari pertama itu lupa dia Ramadan itu. Nah, makanya salah satu cara paling mudah agar kita selalu ingat niat, jangan lupa bangun sahur. Udah pasti kan, kalau bangun sahur udah pasti kita niat untuk puasa. Jangan sepelekan sahur. Kelas berikutnya, rahimakumullah, selain ilmu, kita juga harus persiapkan fisik. Jangan sampai lemes pas puasa Ramadan. Tapi bukan berarti goes dulu sebelum Ramadan. Nah, itu nggak ada hubungannya. Enggak, bukan itu maksudnya. Persiapan badan itu, persiapan fisik itu, pastikan menu yang dikonsumsi itu nggak bikin kita lemes. Ini mental Bapak-bapak, sedih kita. Ya. Saya dulu di Azhar di Mesir itu, antum tahu Pak, mereka nggak pernah membedakan jam kuliah Ramadan dengan di luar Ramadan. Nggak pernah membedakan jam ujian Ramadan dengan di luar Ramadan. Nggak peduli puasa, karena aslinya nggak ada satupun dalil syariat puasa melemahkan. Jadi ujian nih Pak, antum tahu misalnya kan ujian dibagi dua, ada yang pagi per mata kuliah itu 3 jam. Kalau pagi berarti sebelum zuhur selesai. Kalau yang mulai ba'da zuhur, nah itu misalnya mulainya jam 2, kan dia 3 jam, 3, 4, 5. Nanti izin pas azan asar, kita boleh izin sholat balik lagi. Lah kan kalau musim dingin, puasanya jatuh di musim dingin, jam 5 sudah azan maghrib, atau bahkan setengah 5.
Menurut antum dikasih dispensasi nggak Pak? Nggak ada dispensasi. Terus makan gimana dong? Ada orang jual teh itu, udah minum teh aja. Jual teh, minum teh dikasih kurma 2 butir. Nggak peduli. Zolim? Enggak banget. Justru begitulah harusnya puasa. Jadi kita sedih bahwa begitu puasa sekarang, dan itu harusnya pemandangan yang nggak terjadi di jamaah BNT. Nggak ada cerita jamaah BNT itu hari pertama puasa lemes banget. Ketahuan banget nggak pernah puasa sunnah Pak. Malu kita. Jadi kalau lemes hari pertama puasa, pura-pura kuat aja, biar nggak ketahuan nggak pernah puasa sunnah. Ya. Jadi ya, biasanya kan kita lemes itu gara-gara makanan aslinya, salah berbukanya. Coba perhatikan, kenapa orang kalau puasa sunnah kuat-kuat aja, kerja biasa, pulang dan sebagainya. Giliran puasa Ramadan lemes, gara-gara berbukanya berlebihan. Ini sekarang saya beberapa hari ini ketemu dengan banyak orang yang Masya Allah, mereka bertekad tahun ini nggak ada takjil. Keren itu Pak. Di kita tok itu takjil digede-gedein, isunya takjil. Di Arab kagak ada Pak. Takjil aja. Ya takjil itu apa? Seteguk air putih itu takjil. 1 kurma takjil. Lah kalau kita itu bukan takjil kan? Enggak ada takjilnya, udah takjil. Masya Allah. Maka bapak-bapak ini perlu kita perhatikan, jangan sampai. Maka kayak Syekh Tantawi itu di tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan la'allakum tattaqun itu termasuk maknanya la'allakum tajiduna wiqayatan minal amrad, agar dengan puasa kalian terhindar dari penyakit. Karena tattaqun itu kan akar katanya wiqayah. Wiqayah itu proteksi, terproteksi, terlindungi dari penyakit. Nah, berarti kalau kita sakit di bulan puasa atau lemes, berarti puasanya salah. Yang salah apanya? Menunya kebanyakan atau terlalu dingin dan sebagainya. Nah, Pak, itu perlu diperhatikan. Harusnya orang yang biasa sakit masuk bulan Ramadan malah berubah jadi sehat. Bukan sebaliknya, biasanya sehat masuk Ramadan sakit-sakitan. Nah, gitu ya. Yang terakhir sekali, kita berRamadan itu yang juga harus kita persiapkan adalah rencana aktivitasnya. Karena kalau nggak ada rencana aksi, pasti langsung diisi oleh syahwat. Setan memang nggak ada, tapi syahwat masih ada kan? Kan penggoda kita bukan hanya setan, kita semua bawa syahwat dalam diri kita. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, kan nggak ada setan, kok saya males tarawih ya? Lagi syahwatnya yang bikin dia nggak pengen tarawih. Ya, jadi dia kalah sama syahwatnya. Karena Allah harus punya rencana aksi biar syahwat nggak mengendalikan kita di bulan Ramadan. Apa saja yang perlu kita sibukkan? Lisan harus sibuk tuh di Ramadan. Bikin lelah, jangan sampai lisan masih berenergi sehingga sanggup ngomongin orang lain, ngomong yang nggak benar, yang nggak bermanfaat. Ya, kemudian mata bikin lelah, ya dengan ibadah kan, akhirnya kita ngantuk, pengen tidur. Ya. Ini salah satu syahwat yang susah sekali dikendali, Bapak, itu HP itu. Ya, kita punya HP, apalagi orang rajin sekali nge-share kan. Nge-share-nya nggak ada kerjaan itu, reshare. Ada lagi sekarang prinsip baru. Kadang saya tegur misalnya kalau kita kan di grup kita nggak ada begitu. Saya hanya mau bergabung dengan grup WA yang orangnya nggak tergila-gila dengan share. Nah, kadang-kadang dimasukkan kan, nggak enak juga saya kadang kayak grup apa gitu ya, organisasi apa, saya masuklah ya udah. Itu saya ingatin Pak Haji, misalnya sejarah itu nggak boleh di-share. Bapak dari mana sumber sejarahnya informasi? Nggak ada Pak Ustaz. Lalu nggak ada, kenapa di-share? Anda kan nggak pernah hidup sama Nabi. Tapi kan bener ini, saya nggak nanya bener apa enggak, sumbernya dari mana? Hadis Nabi itu, kalau begitu caranya, kita pasti jadi penyampai hadis palsu. Karena kalau kita bilang, kan benar, oh bukan benernya dulu, sumbernya dulu.
Nah, sekarang ada orang nge-share itu dengan prinsip apa? Share aja dulu. Kalau salah diingetin, oh makasih ya jazakallah udah diingetin. Nah gitu. Kalau ini ya alhamdulillah saya nggak ada ilmunya nih, saya nge-share doang. Silakan para ustadz mengomentari. Masya Allah, itu dosa besar itu Pak. Itu sama kayak kita pulang ke rumah kita belanja nih ke pasar, ya kan? Coba antum bayangkan. Kita pergi ke pasar, beli ikan, beli sayur, beli semua kita. Sampai ke rumah kita kasih istri, Bu, ini ikan, sayur, ini ya. Gatunya begitu dia nama istri kita, lu kok ikan busuk? Nah ini gunanya istri. Busuk, ya udah buang. Sayur juga busuk, nah ini gunanya istri, udah buang. Nanti besok saya bawa lagi yang benar. Itu kira-kira berapa hari usia keluarga kita? Nah, nggak begitu caranya kan, bunuh diri itu namanya. Dan nggak begitu cara Islam. Tapi sekarang banyak saya lihat di banyak grup-grup itu orang yang penting share aja dulu, terus begitu ditegur dengan mudahnya dia menjawab, oh alhamdulillah makasih ya Ustaz ya, sudah diingatkan. Nah, saya cuma nge-share aja, kan nggak masalah. Itu bahaya sekali. Antum tahu apa bahayanya? Apa yang dilanggar oleh orang itu? Hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kafa bil mar'i kadiba. Cukuplah seseorang tertuduh sebagai pembohong ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Kompas itu menceritakan semua yang kita dengar nggak Pak? Persis kan? Persis. Antum kan ngambil dari mana kan? Klik, copy, paskan ke halaman-halaman lain kan persis. Kafa bil mar'i kadiba. Oleh Nabi itu dianggap berdusta walaupun informasinya benar, karena kopas ya. Jadi rahimahullah itu perlu kita waspadai nanti di Ramadan kita jangan sampai masuk ke dalam kelompok ini yang senang sekali kopas-kopas. Itu nggak penting sama sekali. Kalau mau sampaikan sesuatu, pelajari dulu, dalami dulu, ilmui dulu, sampaikan dengan bahasa sendiri. Assalamualaikum sahabatku, mari kita rajin sholat taraweh. Kan clear itu kan, ketik sendiri, sehingga yang baca pun, oh ini sahabat saya ingat saya taraweh. Nah baru kemudian dalil. Kalau dalil ya ilah, kalau dalil nggak apa-apa, kayak ayat hadis ya kan, kita ambil ayat, kita ambil hadis, kita masukkan. Karena kan kita nggak bisa nulisnya, susah tuh. Nah tapi kalau penjabarannya pakai bahasa sendiri aja, mari kita pelajari dan sebagainya. Baik, mungkin itu ya Bapak sedikit aja tentang Ramadan kita. Jadi Ramadan itu spesial, maka sudah sangat wajar kita bersiap-siap untuk menyambut Ramadan. Jadi kalau ada orang nggak pengen nyambut Ramadan, nggak ada persiapan, berarti sudah pasti bagi yang bersangkutan Ramadan itu nggak spesial. So ini nggak usah ber-Ramadan, ini mau touring aja ada yang udah sebulan lalu ganti stang. Masya Allah. Ya luar biasa itu. Yang kenapa juga ya? Itu cuma touring doang padahal kan. Masya Allah itu. Tapi kan normal, manusia itu begitu. Ya normal. Jadi ini Ramadan kita siapkan betul-betul. Tadi mulai dari ilmu. Kemudian yang kedua apa tadi lagi ya? Keadaan, kemudian amalnya ya. Aksinya apa agar kita sibukkan semua organ tubuh ini dengan ibadah.